Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi di channel aku, Ratna Video. Di video kali ini aku mau bikin olahan yang ekonomis. Dengan bahan utamanya adalah tepung ketan. Cemilan ini sejenis kerupuk ya, tapi enggak dijemur. Rasanya enak, renyah, gurih. Pokoknya mantep ya. Yang mau tahu bagaimana cara aku membuatnya? Yuk simak hingga selesai. Di sini bahan utamanya hanya tepung ketan ya, sebanyak 200 gram. Aku pakai merek Rosban. Sisihkan dulu, kemudian siapkan panci, masukkan air kurang lebih 100 ml, lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh bawang putih bubuk, kemudian ini diaduk. Kalau udah diaduk rata kayak gini, ini mau aku masak. Ini dimasak sampai airnya mendidih. Oke teman-teman, ini sudah mendidih ya. Kalau sudah mendidih, langsung kita angkat dan kita tuang ke tepung ketan ya, semuanya. Lalu ini kita aduk dengan menggunakan spatula karena ini masih panas banget. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin dan ini aku aduk menggunakan tangan, pastikan tangannya bersih. Kemudian ini aku rasa masih kering ya, jadi aku mau tambah lagi air, ini kurang lebih 50 ml. Ini airnya air panas ya, aku masak lagi. Kemudian ini diaduk-aduk dengan menggunakan spatula karena ini masih panas. Kemudian dilanjut kita uleni sampai kalis dengan menggunakan tangan ya. Aduk-aduk sampai adonan ini kalis. Dengan penggunaan airnya ini bertahap ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini aku pakai air sebanyak 150 ml. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja sama kelembapan dari tepungnya. Dan hati-hati dalam penggunaan air. Jika adonannya lembek, tinggal tambahkan tepung. Jika masih keras, tinggal tambahkan air, dijas aja ya. Kalau sudah kalis dan nggak lengket di tangan dan bisa dibentuk seperti ini tandanya udah selesai ya, sudah siap untuk kita bentuk. Nah, kemudian ini mau aku bentuk, siapkan wadah bersih, kemudian taburi dengan tepung ketan seperti ini agar tidak lengket. Ambil secubit adonan tepung ketan, ini dikira-kira aja, sesuai selera. Aku membentuknya dengan cara dipulung seperti ini ya. Dipulungnya nggak usah terlalu kuat-kuat, dengan lembut aja, hasilnya seperti ini. Sebaiknya jangan terlalu besar ya, karena ini nanti bakal mengembang. Boleh sesuai selera ya, nggak masalah. Kalau mau dipipihkan atau mau dibulatkan juga nggak apa-apa. Yang penting ngebentuknya itu jangan terlalu besar agar nanti ketika digoreng matang hingga ke dalam. Oke teman-teman, ini kita lakukan hingga selesai ya, sampai semua adonannya ini benar-benar habis. Oke, ini teman-teman semuanya sudah aku pulung. Hasilnya seperti ini. Jadinya seperti ini sudah aku taburi dengan tepung ketan ya, seperti ini agar enggak lengket satu sama lain. Kemudian ini kita masuk ke tahap penggorengan. Nah teman-teman, di sini cara menggorengnya, minyaknya masih dalam keadaan dingin, ini apinya enggak nyala ya. Kemudian masukkan adonannya yang sudah dipulung tadi ke dalam minyak. Disesuaikan aja ya, kalau minyaknya banyak boleh dimasukkan semua, tapi kalau minyaknya sedikit sebaiknya dalam menggorengnya ini secara bertahap. Kemudian ini didiamkan selama 1-2 menit, kemudian dinyalakan kompornya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya, supaya matangnya benar-benar merata sampai ke dalam. Nah teman-teman, ini kita biarkan aja apabila sudah mengembang seperti ini, jangan diapa-apakan sampai dalam keadaan kokoh agar tidak mudah lengket. Kemudian kalau sudah kokoh seperti ini, baru boleh kita aduk-aduk dengan menggunakan sutil ya. Kalau ada yang masih menempel seperti ini, di sini boleh dipisahkan ya. Dan ini teman-teman, dalam menggoreng harus benar-benar warnanya coklat agar hasilnya itu renyah sampai ke dalam. Kalau dirasa warnanya sudah kecoklatan dan minyaknya sudah mulai agak tenang, ini kita angkat dan kita tiriskan. Pastikan ketika kita meniriskan itu minyaknya benar-benar sudah turun ya, karena mau langsung kita sajikan. Nah lanjut, ini aku sudah siapkan wadah bersih. Kemudian ini mau aku sajikan. Kita tuang. Ini dia hasilnya teman-teman, kerupuk dari bahan dasar tepung ketan putih. Nggak usah diragukan lagi, ini rasanya enak banget, gurih, renyah, garing. Cocok banget ya buat cemilan, bahannya juga ekonomis. Bagi teman-teman yang mau recook, silahkan dicoba ya, dijamin enggak nyesel. Jika suka dengan videoku, jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Dan juga aktifkan tombol loncengnya
agar tidak ketinggalan dengan videoku berikutnya. Di video kali ini aku mau bikin cemilan yang murah meriah, rasanya enak, gurih, renyah, bahan-bahannya juga mudah didapat ya. Yang mau tahu bagaimana cara aku membuatnya, yuk simak sampai selesai. Untuk membuat cemilan ini aku menggunakan tepung ketan putih sebanyak 150 gram. Ini aku pakai merek Rosban. Kemudian tambahkan 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini ada baking powder, aku pakai 1 sendok teh. Lalu kemudian ini diaduk-aduk dulu sampai merata ya, sampai bawang merah dan bawang putihnya itu bercampur bersama tepungnya. Kalau udah, tambahkan 100 ml air panas ini mendidih ya, yang baru mendidih, atau bisa disesuaikan aja. Ini dituang sedikit demi sedikit air panasnya, sambil diaduk-aduk dengan menggunakan sendok ya, karena ini masih panas banget. Dikira-kira aja, kalau seumpama nggak sampai 100 ml air, udah cukup aja. Pokoknya teksturnya jangan sampai terlalu basah, cukup lembab aja ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup, baru kita bisa uleni dengan tangan, pastikan tangannya bersih. Dan ini hati-hati banget karena masih panas. Adonannya masih sedikit lengket ya, karena ini bahannya adalah tepung ketan yang memang tepungnya itu lengket. Maka ditambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, kemudian tambahkan 3 batang daun seledri yang dipotong secara halus. Nah, kemudian ini kita uleni lagi sampai tercampur semua ya. Nah, di sini bebas ya, kalau kalian merasa ini masih lengket, tinggal tambahkan tepung tapiokanya lagi sampai adonan benar-benar nggak lengket dan enak untuk dibentuk. Siapkan alas kerja, taburi tepung tapioka. Ini gunanya biar nggak lengket ya. Lalu letakkan adonannya, dan ini mau kita bentuk ya. Pertama, aku mau rapikan adonannya dulu ya. Di sini kalau masih lengket, boleh ditambahkan dengan tepung tapioka, nggak masalah ya. Yang penting tangan kita nyaman dan tidak lengket dengan adonan. Lalu ini aku guling-guling seperti ini. Kemudian ini aku bagi beberapa bagian. Ini aku mencetaknya sedikit demi sedikit ya, karena lebih mudah aja. Kalau kalian mau sekaligus itu boleh banget ya, nggak apa-apa, malah lebih bagus. Karena mungkin ini aku mejanya agak sempit ya, jadi aku pakainya sedikit demi sedikit, senyamannya aja. Kemudian ini aku pipihkan dengan rolling pin sambil ditaburi dengan tepung ya, biar enggak lengket. Pipihkan sampai tipis, boleh menggunakan botol kaca ataupun menggunakan gelas, disesuaikan aja sama yang ada aja di rumah. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke media sosial yang kalian punya ya. Lanjut, ini dirapikan aja pinggiran-pinggiran seperti ini yang nggak beraturan dengan menggunakan pisau. Aku bentuk-bentuk seperti ini aja ya, biar simple dan gak ribet. Atau bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Boleh banget ya kalau mau menggunakan mesin untuk kue bawang itu ya, Ampia itu boleh banget, malah lebih rapi. Kalau untuk jualan itu bagus banget ya pakai itu. Nah, hasilnya seperti ini, dan ini kita lakukan sampai habis ya. Dan ini hasilnya sudah aku bentuk jadinya sebanyak ini ya. Ini mirip banget sama kue bawang. Jadi hati-hati, ini bisa lengket ya, makanya penggunaan tepung tabur itu sangat membantu agar adonannya itu tidak lengket. Dan ini siap untuk kita goreng ya. Langkah selanjutnya, panaskan minyak. Ini kita masukkan satu persatu ya, ini cemilannya, untuk menghindari biar enggak lengket. Kalau dirasa sudah cukup, itu kita biarkan dulu sampai si cemilannya ini kokoh, baru bisa kita bolak-balik. Nah, ini sudah sedikit kokoh, kita bolak-balik. Apinya ini api cenderung kecil ya.
Dan seperti biasa, ini dimasak sampai kuning kecoklatan. Nah teman-teman, ini sudah kuning kecoklatan. Lalu minyaknya juga nggak begitu berisik lagi, sudah mulai tenang. Itu tandanya sudah matang dan boleh kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini hasilnya, ini sudah aku goreng semua, dapatnya segini banyak ya. Cemilannya ini enak banget, ini renyah, gurih ya. Bahannya pun simple banget. Cuma pakai tepung ketan aja bisa bikin cemilan sebanyak ini. Recommended banget dan teman-teman wajib coba ya. Bikinnya juga mudah, recommended, teman-teman pasti bisa membuatnya. Dan rasanya juga nggak mengecewakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Akhir kata dari aku, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.